Raja Pitri ini kita revitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor UGM, Bupati Gunung Kidul, Bupati Bantul, hadirin dan para undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah saya sampaikan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara yang sangat penting ini. Hadirin sekalian, negara-negara yang paling kompetitif di dunia adalah negara yang berinvestasi pada riset dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi. Sehingga tidak mengherankan bila porsi dari pendapatan domestik bruto yang dialokasikan untuk riset dan menambah jumlah peneliti secara global kian meningkat. Menurut Badan Statistik UNESCO, pengeluaran global untuk riset dan pengembangan mencapai 1,7 triliun dolar Amerika, angka tertinggi di dalam sejarah. Saat ini anggaran yang kita alokasikan untuk riset dan pengembangan bahkan belum mencapai 1% dari PDB. Sebagai perbandingan, Korea Selatan, salah satu negara yang memimpin di bidang inovasi, mengeluarkan 4,1% dari PDB-nya untuk riset dan pengembangan. Jika Korea Selatan memiliki sekitar 6.800 peneliti per 1 juta penduduk, kita baru hanya memiliki 89 peneliti per 1 juta penduduk. Riset dan pengembangan adalah urat nadi yang menentukan kelanjutan usaha, karena akan membantu menciptakan produk dan layanan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, maupun metode atau proses baru yang lebih efisien. Riset dan inovasilah yang mendasari pertumbuhan dunia usaha dan juga menciptakan lapangan kerja yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hadirin yang saya hormati, dalam ranking inovasi global tahun 2021, Indonesia berada di urutan ke-14 di Asia Tenggara dan Asia Timur, dan ke-87 di dunia, turun 2 peringkat dari 2020. Turunnya peringkat inovasi Indonesia di tingkat global mengabarkan pesan bahwa kita harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki aspek ini. Anggaran untuk pendidikan dan riset harus ditambah. Kuantitas dan kualitas peneliti harus dinaikkan, serta infrastruktur dan fasilitas riset juga harus ditingkatkan. Kehadiran fasilitas riset halal dan laboratorium bertaraf internasional milik BRIN ini memberikan harapan bahwa BRIN bersama pemangku kepentingan lainnya akan terus memajukan riset dan inovasi di Indonesia. Selain itu, yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan kemanfaatan dan kesesuaian hasil riset dengan kebutuhan industri,
sehingga riset yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan industri sekaligus bisa dikembangkan dalam skala industri. Negara-negara maju umumnya telah menjalankan kolaborasi riset dengan dunia usaha, mulai dari pembiayaan riset hingga pemanfaatan hasil riset. Di bawah naungan BRIN, saya harapkan bentuk kolaborasi riset dengan berbagai mitra akan semakin terarah dan membuahkan hasil. Dalam rangka merealisasikan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024, saya nantikan kolaborasi BRIN, pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pelaku usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dewasa ini ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan pesat dan ketahanan dalam menghadapi krisis. Total konsumsi masyarakat Muslim global terus meningkat dan diperkirakan mencapai 3,2 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, seperti tadi juga disinggung oleh Pak Gubernur. Sementara di Indonesia, konsumsi barang dan jasa halal diprediksi mencapai sekitar 330 miliar dolar pada tahun 2025. Prospek dan peluang ekonomi syariah ini hanya harus kita kawal bersama agar menjadi penggerak kemajuan dan keberkahan bagi Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan riset dan inovasi untuk meningkatkan proses dan produk halal di dalam negeri, yaitu yang berkelas dunia. Ke depan, kebutuhan atas alat uji halal akan semakin besar. Saya berharap Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN Gunung Kidul secepatnya dapat menghasilkan berbagai produk substitusi impor halal. Banyak sekali produk-produk kita yang bahan bakunya masih impor. Itu dari beberapa produsen yang saya ketahui. Selain itu, saya juga berharap agar fasilitas ini dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk memilih profesi sebagai peneliti. Mari bersama kita dorong semakin bermunculannya peneliti muda nasional yang berkualitas. Sebagai penutup, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fasilitas riset pangan di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai laboratorium rujukan riset halal Indonesia, saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penandatanganan prasasti. Dengan ditandatanganinya prasasti, menandakan telah dibuka secara resmi Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia. Terima kasih. Silakan.
Semua biru. Kemudian yang di sebelahnya itu yang biru, yang sebelah sana Pak, kalau itu masih sama. Ya, yang itu glikosianin. Jadi ada isu terkait dengan ya, yang hijau ini inovasi baru digabungkan dengan spirulina. Jadi ada beberapa senyawa-senyawa antioksidan ditambahkan di dalam. Pengolahan proses. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke gelatin atau kolagen yang digunakan misalnya untuk kosmetik atau dalam campuran bahan makanan ini, perkenalkan bahwa ini adalah instrumentasi ICMS biasa kita gunakan untuk deteksi cair, tapi juga ada di badan. Nah, kita akan menghasilkan aroma. Nah, dengan alat ini kita bisa menangkap aroma itu dan bisa dideteksi aromanya. Jadi aroma bisa dideteksi kalau ada kandungan